Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Sportif. Salam olahraga. Jaya. Bersatu kita juara. Yes. Dan pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Dialog Olahraga. Kembali lagi bersama saya, Muhammad Azril Nasution. Ya pemirsa, pelaksanaan pegelaran Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-21 secara ofisial telah berlangsung pada tanggal 9 September 2024 dan akan berakhir pada tanggal 20 September 2024. Tentu pada PON ke-21 ini akan menyita perhatian masyarakat luas untuk mengetahui secara seksama terkait aktivitas pertandingan hingga diseminasi perolehan medali emas, perak, perunggu pada setiap cabur yang dialamatkan kepada atlet-atlet profesionalnya. Lantas sejauh ini bagaimanakah pemerhati olahraga melihat dinamika pertandingan yang telah berlangsung di Pekan Olahraga Nasional ke-21 dan seperti apa potensi Sumatera Utara untuk bisa meraih kemenangan tersebut? Bersama saya Muhammad Azril Nasution, kita akan bahas kurang lebih 1 jam ke depan Anda dengan tema yang sangat menarik dan epik kami persembahkan pada sore hari ini terkait perjuangan atlet Sumut Bidik Emas PON ke-21. Sekali lagi, perjuangan atlet Sumut Bidik Emas PON ke-21. Dan tentu kami harapkan pemirsa kehadiran Anda di telepon interaktif kami di 0811 6100386. Sekali lagi 0811 6100386. Dan nanti di segmen kedua kita akan mengetahui seputaran update terkini akan PON 2024 ini langsung dengan rekan kita yang ada langsung di PON venue bersama Audra nantinya. Baik, tanpa panjang lebar saya akan perkenalkan narasumber yang sangat kompeten dan ahli untuk membicarakan tema kita. Kepada yang terhormat kami ucapkan selamat datang dan Assalamualaikum warahmatullahi kepada Bapak Indra Effendi Rangkuti selaku pengamat olahraga. Assalamualaikum, selamat sore Pak Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya Pak? Alhamdulillah kabar baik Mas. Alhamdulillah kabar baik. Meskipun agenda banyak yang dilalui dan juga sering mengetahui terkait tentang update-update PON ini, kita harus memberikan update informasi yang terkini kepada masyarakat Sumatera Utara khususnya ya Pak Indra. Benar. Baik pemirsa, langsung kita buka diskusi menarik ini kepada Pak Indra, mengingat bahwa siogianya ini, Pekan Olahraga ini telah berlangsung namun secara ofisial dikatakan pada tanggal 9 hingga 20 September 2024. Pak Indra, selaku pengamat olahraga, melihat dinamika pertandingan Sumut ini puaskah? Ya, kalau perkara puas atau tidak ya, ini relatif. Ya, relatif ya. Karena kalau di pemikiran kita kan puas ini kan ada 2. Ya. Puas kepada penyelenggaraannya atau puas kepada prestasinya. Ya. Nah, 2 ini. Karena kan yang menjadi Sumut menjadi tuan rumah PON ini 2 itu tolak ukurnya. Nah, kan kita akui lah ya, memang kalau dari segi penyelenggaraan memang ya ada kekurangan-kekurangan ya, tidak usahlah kita kaji secara lebih mendalam ya. Nah, tentang prestasi kalau saya lihat sampai lebih kurang beberapa hari PON berjalan ini ya. Kalau saya lihat sampai tadi pagi saya update perolehan medali, kita sudah memperoleh 33 medali emas dan kita berada di peringkat keempat ya. Nah, pertanyaan yang paling pokok adalah ya, mampukah ini bertahan sampai selesai tambahan-tambahan ini? Atau jangan-jangan ini stuck? Atau malah merosot kembali? Ya mudah-mudahan jangan lah ya. Tapi tentunya ini adalah yang harus dijawab ya, yang harus dijawab oleh para atlet kita, para pembina olahraga kita di sisa waktu penyelenggaraan PON ini. Semoga Sumatera Utara itu bisa menambah medali. Ya, itu yang paling penting. Dan yang paling penting sebenarnya target realistis kita sebetulnya sebagai tuan rumah PON kali ini ya. Kalau saya menilai harusnya kita menjadi yang terbaik di luar Pulau Jawa. Oke, karena kita menjadi tuan rumah salah satunya ya. Kalau yang untuk menggeser 3 kekuatan utama itu Jawa Timur, ya, Jawa Barat, DKI. Ya. Tentunya agak berat ya, bukan berarti kita pesimis ya, tapi dari perjalanan-perjalanan yang ada selama ini mereka lah sebagai kekuatan-kekuatan olahraga kita. Tapi tentunya apapun yang terjadi ya, harapan kita semoga PON ini menjadi titik awal kebangkitan olahraga Sumatera Utara yang menurut saya, ini saya pribadi ya, selama beberapa tahun-tahun saya ikuti ya, kalau istilahnya orang Batak itu sudah lama modom. Ya sudah lama modom ya. Kita sebagai contoh saya sebut lah ya, memang baru-baru ini saya menulis juga di beberapa media ya, faktanya sebenarnya sakit kalau diungkapkan ini, tapi adalah mudah-mudahan ini jadi PON ini menjadi titik awal kebangkitan. 28 tahun Sumatera Utara tidak pernah mengirim atlet ke Olimpiade. Sejak Hendrik Simangunsong di Olimpiade Atlanta 1996. Ya, setelah itu nggak pernah lagi ada. Nggak pernah lagi ada. Ya. Sementara tetangga kita seperti Aceh
Sering. Angkat besi, ya kan. Riau juga ada beberapa kali mengirim, Sumatera Selatan, Lampung apalagi. Ya. Ya yang untuk angkat besinya juga ya kan. Nah, tentunya kan ini jadi pertanyaan besar bagi kita karena tolak ukur sebuah olahraga itu adalah bukan cuman berprestasi di tingkat nasional, tetapi juga sanggup berprestasi di tingkat internasional. Menjadikan ya. PON ini bisa dikatakan adalah pijakan awal untuk bisa mencapai international event, begitu ya, Pak international Indra. event. Ya, bagaimana kemudian terkait tentang potensi-potensi atlet yang ada di Sumatera Utara ini? Bukankah Sumatera Utara ini bisa dikatakan adalah provinsi yang memberikan kontribusi yang baik akan lahirnya atlet-atlet berprestasi, begitu Pak Indra? Benar, saya sepakat itu. Sumatera Utara ini adalah gudangnya atlet berbakat. Ya. Itu harus kita akui. Bakat-bakat yang besar banyak di sini. Ya, nggak usah kita sebut lagi nama-nama siapa. Ketika misalnya baik dari sepak bola, atletik, ya, tenis, terutama bela diri, tinju, binaraga, wushu, karate, macam lah. Ya. Kita ini adalah gudangnya di bidang itu. Persoalan paling pokok adalah mutiara-mutiara terpendam ini akan menjadi mutiara yang tidak berkilau ketika tidak disepuh dengan benar. Kan begitu. Ya. Mutiara, ibarat mutiara. Ini, ya kan? Tentunya di sini yang jadi pertanyaan kita adalah mampukah ya mutiara-mutiara terpendam ini dipoles menjadi atlet berprestasi? Ya. Nah, tentunya ini menjadi pertanyaan yang harus dijawab oleh seluruh stakeholder pembina olahraga di Sumatera Utara. Baik itu KONI, PB PON ya, bukan KONI, induk cabur. Ya. Induk cabur lah ya. Termasuk juga pemerintah. Karena Undang-Undang Sistem Keolahragaan kita, Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional, itu tegas mengatakan ada peran pemerintah di situ, ada peran KONI, ada peran KOI ya, Komite Olimpiade Indonesia, induk cabur, dan juga peran masyarakat. Nah, di masa lalu kan ini yang membuat kita jadi sukses. Kenapa? Ada sosok pembina olahraga. Ya saya ambil contoh lah ya, seperti almarhum Ompong Kamarudin Panggabean, yang bisa terjun ke daerah-daerah, dia cari ya bakat-bakat yang hebat, ya terus dia bawa ke Medan, dibina dengan baik di sini, didukung oleh Gubernur Pak Marhali waktu itu, ya jadilah mereka, ya. Makanya dulu di era 70-an 80-an Sumatera Utara itu selalu di peringkat, ya nggak pernah di luar 7 besar. Ya. Itu dia. Nah kemudian juga misalnya seperti pembina-pembina yang lain di tinju misalnya, bagaimana Pak Parum Siregar memoles. Mungkin sudah tahu kita semua ya, keponakannya Bang Samsul Anwar Rahab, anak-anaknya jadi petinju bahkan. Nah, itu yang saya kira yang sekarang ini harusnya menjadi sebuah pertanyaan bagi kita. Dengan kemajuan dunia kepelatihan saat ini, kemajuan dunia medis saat ini, ya, kok ibaratnya bakat-bakat ini tidak muncul ya, tidak muncul dan tidak terbina dengan baik. Nah, kita nggak usah cari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi saatnya lah ke depan kita, ya. Apapun nantinya hasil PON ini, segera duduk bersama, ya pikirkan yang terbaik untuk ke depan. Apakah tolak ukur kita saat ini bertanding pada pegelaran olahraga yang sifatnya nasional ataupun internasional, dimulai dari Pekan Olahraga Aceh Sumut ini, Pak Indra? Saya kira iya, karena ini kan pijakan awal ya, 4 tahun sekali. Ya, puncak pembinaan prestasi olahraganya nasional itu adalah PON, ditambah dengan kejurnas masing-masing cabang-cabang olahraga ya. Nah tentunya di sini yang kita akan lihat dulu di cabang-cabang Olimpik, terutama cabang-cabang Olimpik ya, minimal yang dipertandingkan di SEA Games dan Asian Games, bahkan Olimpiade. Sejauh mana prestasi atlet Sumatera Utara? Nah, kalau yang di luar cabang Olimpik ya mohon maaf, mungkin kita ya mungkin tidak terlalu kita mungkin tidak terlalu kita perhatikan. Tapi cabang-cabang Olimpik, atletik, tinju, ya, bowling, ya, sepak bola, ya, basket, bola voli, wushu, ya, pencaksilat dan sebagainya. Nah ini sekarang yang harus kita kaji, karena ukuran keberhasilan olahraga itu kan di situ. Kenapa contoh saya ambil contoh ya. Setelah Asber Nasution, lifter angkat besi, ya kita, kok nggak pernah lagi muncul lifter hebat Sumatera Utara? Pernah muncul, tapi kemudian pindah ke Sumatera Barat, Nanda Telambanua, ya kan? Ini juga sama juga di atletik. Setelah Mardi Lestari pensiun, kok nggak ada lagi sprinter Indonesia Sumatera Utara yang bahkan bisa menjadi juara nasional. Selalu kita bilang sampai dia menjadi juara international events. Ini ada apa ini? Ya, itu dia. Sama seperti tinju tadi. Setelah Hendrik Simangunsong terakhir, kok nggak ada yang tembus sampai ke Olimpiade? So means that there would be a big questions on your mind, right? Sebenarnya apa yang mungkin menjadi kelemahan dari wilayah Provinsi Sumatera Utara ini untuk bisa mencari bibit-bibit unggul? Sebenarnya ada, tapi tidak begitu terpoles kalau menurut saya.
Ya sekarang sebetulnya kalau kita kaji ini kenapa bisa seperti itu, ini kembali kalau nanti kita bicara nanti, ya saya juga sering ikuti dialog di mana-mana ya. Kadang-kadang ada istilah, oh kita sudah kok, sudah seperti ini. Tapi kan kita berbicara fakta sekarang. Nah, sekarang yang jadi pokok ini sekarang yang paling utama adalah ya rekrutmennya itu sudah benar nggak? Ya, atlet yang misalnya dari daerah-daerah mutiara-mutiara terpendam ini, jenjang pembinaannya sudah benar nggak? Contoh, oke, dibawa mereka ke Platda, ya mereka dibawa di TC kan di sini, ya di training camp kan. Kompetisinya ada nggak? Kan atlet itu nggak cukup dilatih. Dia juga harusnya dibina dalam sebuah kompetisi turnamen, ya untuk mengasah mentalnya. Baik itu yang di Indonesia maupun tingkat, di luar ya? Ya tingkat lokal, ya tingkat nasional bahkan luar negeri. Ya, nah, seperti contoh misalnya dulu balap sepeda. Ya, setelah Bang Sutiono, ya kita udah kehilangan, ya apa namanya kan raja tanjakan terbaik, ya karena dulu di Sumatera Utara ini kejuaraan balap sepeda itu banyak, ya demikian juga misalnya atletik dulu, ya kejuaraan hampir marak, tinju juga seperti itu. Nah, jadi kalau sudah seperti ini hanya latihan-latihan aja, orang kan juga akan mengalami titik kejenuhan. Ya alhamdulillah masih ada seperti, ya alhamdulillah bukan berarti saya memuji berlebihan ya, sosok pembina wushu, karate, ya taekwondo ya, yang mereka mau ya berkorban ya untuk ya membina atlet itu bahkan sampai ke luar negeri berlatih. Termasuk juga misalnya di bowling, karena saya kenal betul itu ya ya salah satu pebowling andalan kita Aldila yang kemarin baru merebut emas ya double bowling. Saya tahu betul bahkan dia karena di Sumatera Utara ini lintasan bowling yang berstandar bisa internasional nggak ada, nyaris tidak ada. Dia bahkan sampai ke Kuala Lumpur. Ya apa namanya berlatih dengan biaya sendiri atau mungkin dia mencari sponsor sendiri atau mungkin juga didukung ya pihak-pihak tertentu lah ya. Nah, tentunya ini kan jadi juga sebuah apa juga catatan luar biasa, catatan luar biasa ya bagi kita semua ya. Jadi sekali lagi tidak cukup hanya ditemukan bakat, tidak cukup hanya dilatih. Siapkan kompetisi untuk mereka. Dan berikan wadah kepada mereka secara pembinaan yang berkala. Benar. Misalnya jadi kan misalnya oke lah saat ini untuk pendidikan sudah ada PPLP misalnya ya. Tapi juga misalnya yang selain PPLP apalagi yang lain. Misalnya sebagai contoh ketika mereka kuliah ya sehingga misalnya juga kadang-kadang jangan sampai atlet kita ini bingung karena mungkin koordinasi antara kampus lah ya. Kampus dengan dalam pembinaan olahraga juga mungkin sebenarnya bukan salah siapa-siapa, mungkin antara pihak kampus dengan organisasi olahraga mungkin belum satu belum semuanya satu paham sehingga kadang-kadang atlet juga disuruh harus memilih. Ya, terutama ya nanti memilih kuliah dulu atau latihan dulu. Kalau saya dulu misalnya ya ada beberapa misalnya karena saya juga aktif di perguruan tinggi ya. Saya misalnya ada yang permisi Pak kita begini, oke lah nggak masalah. Ya tapi ingat ya kamu harus belajar, jangan sampai kamu ketinggalan. Nah sinergisnya, walaupun sebenarnya kunci semua itu adalah kembali kepada kedisiplinan atletnya, ya kembali kepada kedisiplinan atlet. Time management Time management dia ya. Kalau apa namanya bagaimana dia bisa membagi waktu antara kuliah dengan latihan. Saya kalau saya di selalu berkatakan contoh tuh NBA. Atletnya kan rata-rata anak kuliahan. Setuju. Michael Jordan ya mereka tuh olahragawan intelek. Jadi karirnya pendidikannya juga oke. Atau misalnya di bulu tangkis ya doktor psikologi Lili Sidarwati angkatannya Mbak Susi Susanti kan bisa mencapai itu. Jadi kembali kepada manajemen. Dan tentunya ini adalah tugas dari dunia dunia pembinaan olahraga kita. Membina atlet-atlet kita itu bukan cuma sekedar skillnya tapi juga soft skill yang lain juga dilengkapi. Sehingga membentuk mereka jadi prestasi yang unggul nantinya ya Pak Indra. Baik, dengan tema perjuangan atlet sumut bidik emas PON ke-21, jika kita bergeser terhadap klasemen sementara ini, kita berada di posisi keempat, kurang lebih mendapatkan 30-an emas ini sekarang. 33 sampai tadi pagi. 33 untuk update terkini adalah emas untuk yang dipersumbangkan kepada wilayah Provinsi Sumatera Utara. Anda melihat perjuangan atlet-atlet kita ini dari beragam cabur-cabur pilihan ini sudah matang? Ya kalau dikatakan saya lihat ya saya salut ya. Mungkin beberapa waktu lalu saya juga hadir di TVRI, kita diskusi banyak keluhan ya dalam persiapan ini. Tapi ternyata di tengah-tengah kondisi keluhan-keluhan itu atlet kita masih bisa meraih 33 medali emas. Tentunya ini sesuatu yang patut kita apresiasi. Artinya atlet-atlet kita ini sudah menunjukkan masalah boleh mendera mereka, tapi tidak boleh berpengaruh pada prestasi. Ya, tapi kan tentunya hal ini
juga harus diimbangi juga misalnya kekonsistenan. Jangan misalnya di cabang-cabang olahraga yang ini medalinya bagus. Nah, sementara di cabang-cabang olahraga lain kita seret. Kita masih banyak kan medali yang mau diperebutkan. Setuju. Jangan sampai misalnya ya di cabang-cabang yang lain itu seperti atletik, ya memang kemarin sudah dapat kira 1 emas ya. Karena atletik itu banyak medali emasnya. Ya, renang, ya. Dan termasuk juga saat ini saya juga masih bertanya-tanya nih. Sampai saat ini saya tidak menemukan jawaban. Ya, Sumatera Utara itu kekuatan polo air nasional. Tapi di PON ini Sumatera Utara tidak mengirimkan tim. Tidak mengirimkan tim. Tidak mengirimkan tim. Untuk polo air. Padahal tuan rumah Sumatera Utara. Kenapa begitu menurut Anda? Wallahu alam. Saya kalau nanti kita kaji sampai hari ini katanya tidak ada persiapan, sementara dari polo air kemarin katanya yang info yang kita dapat kan katanya tidak ada latihan, tidak ada apa. Nah, tapi memiliki pengalaman bukan? Pengalaman, dan ternyata kemarin kan di polo air kemarin sebelum final polo air untuk putri ada eksebisi menjelang final antara Yogyakarta dengan tim Putri Sumut. Artinya ada. Nah, pertanyaannya, kenapa tidak bertanding, tidak dikirimkan tim polo air di saat kita menjadi tuan rumah. Itu juga menjadi sebuah kekecewaan bagi Sumut pastinya. Ya, kalau dikatakan kekecewaan, ya pasti kekecewaan lah. Karena di pon-pon terdahulu kita ngirim tim. Kok di saat kita di rumah kita sendiri? Dan bukan di Aceh, pertandingannya bukan di Aceh. Pasti. Ibaratnya, maaf cakapnya lah ya Mas ya. Ibaratnya tidak perlu mereka masih tidur di rumahnya pun mereka naik sudako pun atau naik angkot masih bisa menuju ke kolam renang. Tentunya kan ini juga menjadi sebuah pertanyaan besar bagi kita. Tapi oke lah, itu sudah terjadi ya, sudah tak mungkin lagi kita sesali ya. Tapi mudah-mudahan ini ke depan juga bisa much better than before. Tapi kita bisa katakan bahwa dengan perjuangan atlet Sumut bidik emas di PON ke-21 ini dengan perolehan 33 update terkini ini, kita sudah bisa kan beri applause yang lumayan bagi para atlet kita dan juga coachnya, begitu ya Pak? Iya, saya kira kita harus memberikan applause ya, dan juga memberikan apresiasi ya. Artinya mereka di tengah perjuangan yang boleh dikatakan serba kekurangan, serba banyak masalah, mereka bisa menyumbangkan 33 emas sampai sejauh ini. Ya, bagaimana misalnya kemarin juga misalnya bowling bisa meraih emas, binaraga juga bisa meraih emas. Termasuk juga misalnya di cabang olahraga, walaupun ini bukan cabang olahraga olimpik ya, barongsai kita merajai ya kan. Dance sport juga kita hampir ke semuanya adalah emas. Dance sport juga ya kan. Cuman saya juga berharap di cabang-cabang olimpik yang terutama dipertandingkan di Asian Games, seperti angkat besi gitu ya. Angkat besi, baru kemudian atletik, renang. Saya berharap mudah-mudahan kita juga bisa berprestasi maksimal. Dan terutama ini tadi, di atletik. Berapa lama lagi kita menunggu lahirnya seorang Mardi Lestari baru? Baik, baik, terima kasih di segmen yang pertama ini sangat luar biasa sekali terkait tentang background sebelum kita masuk ke perjuangan atlet Sumut ini hingga perolehan sementara pada klasemennya adalah 33 emas untuk kontribusi dari para atlet dan hingga coachnya kepada wilayah Provinsi Sumatera Utara. Lantas bagaimana pulakah terkait diseminasi perolehan emas? Apakah di klasemen 4 sekarang bisa menduduki nanti di klasemen pertama? Kita akan saksikan sesaat lagi, pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa, perjuangan atlet Sumut bidik emas di PON ke-21 tahun 2024 menjadikan catatan hingga evaluasi bagi pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk bagaimana mengeneralisasi terkait tentang keadaan PON di wilayah Sumatera Utara khususnya. Lantas sejauh ini kalau di klasemen kita pada peringkat keempat, apakah bisa pada akhirnya di 20 September 2024 wilayah Sumatera Utara menduduki peringkat pertama? Saya mulai kepada Pak Indra. Kalau untuk peringkat pertama ya tidak mendahului Allah Subhanahu wa taala ya. Prediksi Anda berat. Ya, kita harus realistis ya. Bagaimana kekuatan-kekuatan terutama di 3 provinsi besar itu, Jawa Timur, Jawa Barat dan DKI. Ya, pembinaannya juga sudah cukup ya, bahkan sudah cukup sangat baik lagi ya. Dan mereka sudah di antara 63 ke 53. Benar. Jawa Timur 63 emas, Jakarta sudah 58 dan Jawa Barat sudah berada di 53. Sedangkan kita masih di 30. Sepertinya prediksi ini sangat meleset jauh. Tinggal Allah alam, begitu Pak? Kalau menurut saya ya seperti kan tadi. Bukan pesimis. Juga bukan mendahului Allah, tapi kita realistis. Ya. 3 provinsi besar ini
persiapannya itu bukan cuma sekedar setahun terakhir. Mereka juga sudah 2-3 tahun terakhir, bahkan mereka rutin mengirimkan atlet-atletnya untuk kontingen Indonesia, baik di SEA Games, Asian Games, bahkan di Olimpiade, ya. Dan bagaimana mereka juga menjalankan persiapan itu bukan cuma di daerah, tapi juga sampai ke luar negeri. Nah, contoh misalnya voli. Yes. Voli misalnya kan kita perhatikan. Pro Liga itu kan, tengok Jawa Timur, Jawa Barat, dan DKI. Itu kan semuanya atlet-atlet Pro Liga itu yang tampil di kan. Sementara adakah tim Sumatera Utara yang berlaga di Pro Liga untuk voli? Iya kan? Nah itu ya. Nah juga sama misalnya di cabang-cabang olahraga yang banyak medalinya, renang, atletik, ya kan? Nah, sama juga misalnya seperti tinju. Ya. Tinju juga banyak kelasnya, tapi di PON Papua lalu kita cuma merebut 1 emas ya, lewat Saroha waktu di PON Papua yang lalu. Dan saat ini petinju kita pun yang cukup rutin dipanggil ke pelatnas itu dan punya prestasi Saroha itu, ya di Saroha. Nah, tentunya kan ini juga ya menjadi kita. Kalau saya sih lebih fokus, mudah-mudahan kita tetap berada di 5 besar. 5 besar itu menjadi harapan Anda selaku pengamat olahraga. Iya, 5 besar. Meskipun saat ini kita berada di klasemen 4, tapi tidak menutup kemungkinan kita bisa antara 3 ataupun 2 ya. Apa yang menjadi hemat pikir Anda ke depannya? Cabur mana yang bisa menyumbang medali paling banyak? Kalau saya tetap berpikir di cabang-cabang olahraga bela diri ya. Seperti Olimpik itu ya karate, wushu, taekwondo, mungkin tinju juga ya. Tinju. Nah, saya tetap wushu kita kan kekuatan utama. Bahkan prestasi atlet-atlet kita bukan cuma di SEA Games, tapi Asian Games juga sudah. Nah, ya kemudian juga demikian juga dengan karate ya. Bagaimana kemarin adik kita Desi Banurea, ya Faisal kemarin juga ya di SEA Games kemarin mereka sukses meraih perunggu. Ya demikian juga misalnya di nomor taekwondo, ya. Nah, tentunya inilah yang harus tentunya dimaksimalkan, jangan meleset pula. Pasti. Jangan meleset, ya. Karena jangan sampai misalnya di atas kertas kita bisa meraih banyak emas, tapi di lapangannya justru akhirnya kita tumbang, ya kan, atau meleset dari target. Nah, tentunya ini harus menjadi PR bersama. Ya. Sambil tentunya juga melihat-lihat, ya, di nomor-nomor yang banyak medali ini, peluang kita di nomor-nomor mana saja yang mungkin bisa membuat kejutan. Kalkulasi Anda di mana saja nanti itu? Kalau yang sampai saat ini, yang saya lihat ya agak-agak pesimis kalau misalnya di bulu tangkis. Ya, bulu tangkis kita jelas harus kita akui bukan meremehkan kekuatan sumut. Nah, kita juga tahu di bulu tangkis ini kekuatannya di mana. Ya. Yang lalu-lalu aja kita punya atlet-atlet yang di pelatnas seperti Bayu Pengestu, Aneke Penya Agustin, tapi kita gagal meraih medali ya kan. Kita coba untuk mendapatkan informasi lebih langsung dari rekan kita Audra Olinka yang berada di venue PON Astaka Pancing. Selamat sore Audra. Ya, Audra, bagaimana informasi terkini seputaran dan juga pemirsa? Ya, bagaimana informasi terkini seputaran pertandingan yang berlaga di PON 21 ini, Audra? Ya baik, terima kasih Azril dan juga pemirsa. Dapat kami laporkan dari Gedung Olahraga Serbaguna Disporasu. Ya Azril, bahwasannya untuk cabang olahraga wushu yang bertanding dari tanggal 12 September hingga 15 September 2024 dan yang bertanding hari ini terdiri dari 2 kategori, yaitu ada kategori Santa dan juga Taulu. Dan untuk dari kategori Taulu sendiri dengan nomor Wing Chun Butterfly Sword Putra dan Wing Chun Wooden Dummy Putra yang sudah bertanding pada siang tadi, dengan hasil pertandingan medali emas diraih dari Provinsi Jawa Timur oleh Michael Arol Nestor Jennings dengan skor Butterfly Sword 9,230 dan Wooden Dummy 9,280 dengan total skor 18,510. Sementara untuk medali perak sendiri dari Provinsi Jawa Tengah oleh Rio Noviansyah Sutomo dengan skor Butterfly 9,260 dan Wooden Dummy 9,210 dengan total skor 18,416. Dan yang terakhir medali perunggu diraih oleh Provinsi DKI Jakarta oleh Karlon Sasmita dengan skor Butterfly 9,183 dan Wooden Dummy 9,216 dengan total skor 18,399. Sementara itu Azril dan juga pemirsa, untuk putri dari kategori yang sama diraih dari Provinsi Jawa Timur untuk medali emas dan
diraih oleh Jesse Jalimin dengan skor butterfly sword 9,22 dan wooden dummy 9,25 dengan total 18,469. Dan perunggu diraih Provinsi Jambi oleh Sukmatri Nur Aziza dengan skor butterfly sword 9,21 dan wooden dummy 9,22 dengan total 18,422. Dan Azril dan juga pemirsa, sementara untuk kategori sanda yang bertanding hari ini, maksud kami pada siang tadi di kelas 48 kg putri dari Provinsi Aceh oleh Nofriza Raihanda yang melawan Catherine Nadia Buru Ginting dari Provinsi Sumatera Utara dengan skor 2-0, dan Jambi oleh Dewi Erviani melawan Nikmatul Solika dari Provinsi Jawa Timur dengan skor 2-0. Dan sementara untuk kelas 52 kg putri dari Provinsi Sumatera Utara oleh Elsanda Sitio melawan Mulyana Susmita dari Provinsi Kalimantan Timur dengan skor 2-0. Sementara untuk semifinal sendiri di kelas 60 kg putri ada Elika Boru Tarigan dari Provinsi Sumatera Utara yang melawan Marcella Dwi Patricia dari Provinsi Sumatera Selatan dengan skor 2-0. Dan di kelas 48 kg putra ada Idris Talenta Barus dari Provinsi Sumatera Utara yang melawan Brian Simon Watimena dari Provinsi Papua dengan skor 2-0. Dan sementara untuk jadwal pertandingan untuk sore hari ini, Azril dan juga pemirsa, di kategori Santa sesi 4 di kelas 52 kg putra ada Feredi Sinaga dari Provinsi Sumatera Utara yang melawan Provinsi Jawa Tengah dan dimenangkan oleh Provinsi Sumatera Utara. Sementara untuk yang lainnya dari kelas 60 kg putra yang akan bertanding nanti ada Tridiva Kristoforus Tarigan dari Provinsi Sumatera Utara yang akan melawan Provinsi DKI Jakarta. Dan yang terakhir ada Santa kelas 65 kg putra dari Provinsi Sumatera Utara, yaitu Samuel Putra melawan Provinsi Jawa Barat. Dan di kelas Santa 75 kg Roberto Manik dari Provinsi Sumatera Utara melawan Provinsi Kalimantan Selatan. Dan sementara itu Azril dan juga pemirsa, untuk agenda esok hari akan mempertandingkan semifinal dari Santa Putra dan juga Putri. Dan untuk final sendiri ada Taijin dan juga Nangguan. Dan yang terakhir ada duel event Nandau. Demikian laporan dari Gedung Olahraga Serbaguna Disporasu. Kembali kepada Azril di Studio 2 TVRI Sumatera Utara. Baik, Audra, kalau kita berbicara terkait tentang rangkaian hingga demi kesuksesan PON ini sudah tampak dimulai dari tadi pagi hingga sore hingga menjelang esok. Kalau kita berbicara terkait tentang suasana dari masyarakat kita yang tengah berada di PON Aceh Sumut, khususnya di venue Astaka Pancing ini, seperti apa yang bisa Anda gambarkan langsung, Audra? Untuk suasananya sendiri, Azril dan juga pemirsa, sangat meriah. Dan para penonton ini sangat ramai, itu dari berbagai macam kalangan dan juga dari berbagai macam kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara, hadir ke Gedung Serbaguna Olahraga Disporasu untuk menyaksikan langsung cabang olahraga wushu ataupun cabang olahraga lainnya. Dan terlihat sendiri seperti yang saya lihat sini, dan terdengar juga sampai ke studio semangatnya para penonton sangat antusias untuk mendukung para atlet yang sedang berlaga. Baik, kalau Anda melihat juga gambaran kekuatan atlet-atlet Sumut yang akan berlaga nanti di setiap cabur ini, sudah sejauh mana Anda melihatnya, gambaran kekuatan kita? Sampai ke sini dan sampai saat ini yang saya saksikan untuk kekuatannya sendiri cukup sangat semangat dan sangat maksimal ya. Seperti tadi untuk cabang olahraga wushu sendiri, perwakilan dari Sumatera Utara bisa memenangkan pertandingan melawan dari Provinsi Jawa Tengah yang dimenangkan oleh Provinsi Sumatera Utara di nomor 52 kg oleh Freddy Sinaga. Baik, kami ucapkan terima kasih atas informasi Anda langsung dari venue PON 21 Aceh Sumatera Utara, dan terima kasih kami ucapkan selamat bertugas kembali, Audra. Ya, terima kasih Azril. Baik, kita melihat bahwa tadi sudah banyak rekan kita menyampaikan rangkaian-rangkaian kegiatan yang akan berlaga. Salah satunya tadi wilayah Sumatera Utara, khususnya atlet ini bisa juga menorehkan prestasinya. Anda melihat sejauh ini potensi-potensi atlet Sumatera Utara ini benar-benar hidup di PON ini, kalau saya lihat, Pak. Kalau ya seperti yang tadi, ya, kekuatan utama kita di cabang-cabang olahraga bela diri, ya, karate, wushu,
ya, kemudian pencaksilat, taekwondo, ya, dan juga mungkin nanti judo dan gulat ya. Nah, tapi sekarang tentunya kan juga kita berharap, dan saat ini kalau kita lihat tadi dari laporan wushu, semua masih on the track. Walaupun tadi di nomor seni sempat beberapa atlet Sumatera Utara kalah, ya. Tapi di nomor pertarungan tadi, nomor sanda, kita lihat masih mendominasi di penyisian. Mudah-mudahan semua yang berlaga pada hari ini tampil di partai puncak. Setuju. Nah, tapi tentunya satu juga yang nggak boleh dilupakan, jangan sampai hitungan di atas kertas ini membuat atlet-atlet kita ini overconfidence. Setuju. Nah, sehingga akhirnya ketika tampil itu fokusnya jadi hilang. Nah, tentunya tugas dari pembina olahraga, apakah manajer, ya, pelatih, ya, dan tim, ya, mengkondisikan agar kondisi psikologis atlet kita ini peak performance-nya. Ini benar ini. Peak performance-nya itu adalah di partai puncak. Ya. Jangan sampai peak performance-nya itu justru di penyisihan, di puncak justru anti klimaks. Nah, ini yang paling penting. Baik. Kalau Anda melihat sejauh ini Pak Indra juga terkait tentang performa pada setiap atlet yang berlaga, baik itu yang setelahnya itu seperti kayak senam dan juga renang. Di renang kita minim untuk bisa menorehkan prestasi. Apa penilaian Anda sesungguhnya terhadap rubrik-rubrik penilaian yang ada? Maksudnya di rubrik kita, di renang ini di juri, dan juga cabur-caburnya. Iya, kalau juri. Kalau untuk renang ya, kan ada renang perlombaan, ya, yang perlombaan, dan ada yang kategori seni seperti loncat indah, ya, ataupun mungkin renang indah ya. Kalau untuk yang kategori yang sifatnya seni, ini kan standar penilaiannya memang ada, tapi tentunya kan setiap dewan juri kan punya pandangan yang berbeda, ya. Bisa jadi menurut si A dia bagus, ya, menurut si B mungkin kurang. Tentunya di sini itu penilaian subjektif lah ya. Nah, tapi kalau di nomor-nomor pertarungan, nomor-nomor perlombaan, ini kan ukurannya objektif. Ya. Siapa yang tercepat, dialah yang juaranya, yang jadi juara. Makanya di sini tentunya saya juga berharap kalau dewan juri kan keputusan nggak bisa diganggu gugat. Pasti. Ya. Nah, saya berharap di nomor-nomor seni ini atlet kita ini yang berlomba betul-betul tampil sebaik mungkin. Ini saya penekanan. Sehingga ya membuat dewan juri itu nggak bisa berkata tidak, bahwasanya dia yang terbaik. Terpukau langsung. Ya, gitu ya, Pak Indra. saya ambil contoh lah sedikit ya Mas ya. Saya masih ingat momen itu karena saya ikuti betul itu waktu itu di televisi. SEA Games 95. Ya. SEA Games 95 di Chiang Mai. Ya. Pesenam terbaik kita Jonathan Chanturi bolak-balik kalah di beberapa nomor. Nah, ada satu nomor hari terakhir dia berlomba, penampilannya luar biasa memukau. Maksimal, ya? Luar biasa memukau sehingga waktu itu hakim memberikan nilai 10. Tapi itu pun beberapa hakim memberikan 10. Tapi itu pun waktu itu cukup lama memutuskan, hakim sampai bersidang itu minta waktu khusus ya. Akhirnya memang nggak bisa tidak. Dialah yang akhirnya menjadi yang meraih medali emas. Jadi di sini harus kita upayakan lah di nomor-nomor yang sifatnya penilaian ini seni ya, atlet kita tuh tampil sebaik mungkin, seindah mungkin. Pokoknya membuat juri itu kalau bisa hatinya udah langsung terpikat pada penampilan atlet kita yang berlaga. Itu saya kira. Baik, kalau kita bergeser sedikit berbicara tentang rival nih, sesungguhnya kita biasa melihat bahwa daerah Jawa Timur, Jawa Barat, DKI, bahkan Bali juga menjadi beberapa kekuatan yang tidak bisa diimbangi kalau saya katakan seperti itu. Kita sejauh ini mengapa terlalu tertinggal akan kemampuan-kemampuan dari itu, Pak Indra? Ya, kembali saya kira ini adalah pembinaan ya. Pembinaannya lagi. Pembinaan ya. Seperti saya katakan tadi, kita punya potensi-potensi yang hebat di renang, di beberapa cabang olahraga ya. Tapi ketika atlet-atlet ini pembinaannya tidak maksimal, saya katakan bukan tidak ada ya, tidak maksimal. Kompetisi juga kurang. Ya, tentunya kan mereka juga akan ketinggalan dari atlet-atlet yang lain. Ya. Di Jawa Timur misalnya. Ya, di nomor renang. Mereka dan Jawa Barat. Mereka bisa tes sampai ke luar negeri. Ya, beruji coba dengan atlet-atlet yang memang luar negeri yang punya prestasi hebat. Bahkan mereka juga bolak-balik ikut berlaga di Olimpiade dan sebagainya, di Asian Games. Ya, tentunya kan pengalaman mereka di luar negeri itu membuat mereka lebih percaya diri. Ya, menghadapi atlet-atlet lokal. Ya, rekan-rekan senegara lah, cuma beda daerah. Nah, tentunya kan ini juga harus dipikirkan oleh oleh seluruh pengelola olahraga Sumatera Utara. Oke, muncul sering alasan. Alasan klasik, dana. Kalau kita bicara masalah dana,
sampai mungkin ya sampai 7 hari 7 malam kita bahas memang nggak selesai. Nggak selesai. Tapi tentunya kan kita di sini bisa mengharapkan sponsor. Ya. Nah, sponsor itu akan datang ketika dia melihat sesuatu yang positif di Pasti. di cabang olahraga itu, ya. Karena saat ini bukan lagi modelnya donasi. Kalau dulu era-era dulu iya donasi. Saat ini sponsor. Ya. Nah, tentunya di sini adalah tugas berat dari pembina olahraga kita adalah bagaimana dia menjual cabang olahraganya kepada sponsor sehingga sponsor tertarik untuk membina. Ya. Nah, ini tentunya juga harus menjadi apa? Nah, kita tengok contoh misalnya voli, ya, voli. Yang jadi sponsor itu kan binaan dari apa? BUMN, Setuju. ya, binaan dari BMD. lembaga pemerintah. Bahkan di voli, BIN pun punya tim. Yes. BIN, Badan Intinya kan. Nah, tentunya ini kan juga harusnya kalau di daerah lain ini bisa, harusnya di Sumut juga bisa. Ya. Pertanyaannya kenapa ini tidak bisa? Nah, silahkan dijawab sendiri karena nanti kalau kalau kita katakan begini ya mungkin jawabannya bisa beda. Oke. Secara sadar bahwa menjadikan mereka ini bisa dikatakan adalah pejuang prestasi dan mengharumkan nama Provinsi Sumatera Utara. Bagaimanapun ceritanya, masyarakat Sumatera Utara ini menaruhkan harapan dan juga impian-impian ke mereka, begitu betul, Pak Indra. Kalau kita sedikit bergeser lagi Pak dengan prestasi-prestasi yang telah ditorehkan dari para atlet-atlet ini, ada hal yang berbeda terjadinya diferensiasi ini. Kalau seperti di Binaraga 50-60 ini kita kalah dari Kalimantan Timur, sedangkan di dance sport kita bisa menguasai hingga menjadi raja untuk mendapatkan medali emas. Perbedaan ini mengapa? Terletak pada yang seperti Olimpik kita tidak kuat, tapi di dance sport, di wushu kita bisa menang. Ya wushu juga cabang Olimpik ya, karena dia dipertandingkan dia. Dance sport baru belakangannya itu kan cabang olahraga baru di cabang olahraga baru di SEA Games baru SEA Games 2023 kalau saya nggak salah. Eksibisi dari 2019 ya. Nah, ini mungkin kembali kepada pembinaan itu tadi. Contoh Binaraga. Ya. Ini kan juga Binaraga ini kan bicaranya itu kan bukan cuma sekedar ada sasana, ada latihan. Gizi mereka diperhatikan nggak? Ya. Kesehatan mereka diperhatikan nggak? Untuk menumbuhkan postur itu kan. Nah, sementara kalau dia mungkin dance sport kan mungkin lebih kepada seni ya dan apalah ya ibaratnya kompetisinya juga mungkin cukup banyak ya. Tapi kalau kompetisi Binaraga kan agak jarang di Medan. Misalnya kita bicara di Sumatera Utara, di Medan aja pun agak jarang. Betul banyak gym di Sumatera Utara. Banyak gym. Saya akui itu. Karena saya pun hobi juga nge-gym ya kan. Nah, tapi kan di gym ini pun sekarang yang ada kan bukan olahraga prestasi, lebih banyak orang kepada sekedar refreshing cari sehat, tapi bukan untuk jarang saya perhatikan. Saya kan sering juga di beberapa gym saya ikut ya, saya jarang menemukan atlet kita yang berlatih untuk kejuaraan. Lebih banyak mungkin mungkin rekan-rekan sekantor atau teman-teman yang kolega sekedar untuk sehat. Harusnya kan ini kan dimaksimalkan sarana-sarana seperti gym ini ya, bisa dengan kerjasama atau gimana lah, itu saya kira. Tapi bisa dikatakan bahwa memang benar untuk yang seperti dance sport kita bisa menguasai untuk medali emas, tapi untuk Binaraga kita harus katakan tertinggal. Anda juga harus menguasai itu ya Pak? Iya. Untuk akan hal ini bisa dikatakan menjadi catatan juga evaluasi untuk setiap nanti event-event yang akan datang. Oke, ini juga menjadi catatan juga dari pemerintah-pemerintah terkait dan juga stakeholder olahraga terkait ini. Bagaimana caranya untuk bisa lagi meningkatkan hingga mengevaluasi setiap pertandingan yang ada ini untuk bisa ke depannya bagaimana menciptakan satu prestasi yang gemilang pula pada khusus Binaraga ini. Pemirsa, kami akan hadirkan usai jeda pariwara berikut ini terkait tentang dorongan persiapan apalagi yang harus dibutuhkan. Ya, pemirsa, menuju finalisasi kemenangan yang siogianya akan berlangsung di 20 September ini, perlu sekali persiapan hingga kesiapan yang matang dari berbagai cabur ini untuk bisa menjadi juara untuk meraih peraihan medali emasnya. Saya kembali ke pengamat olahraga untuk kita katakan persiapan olahraga Sumut ini minim, tapi haruslah menunjukkan prestasi nanti sejauh ini. Persiapan apa lagi mungkin yang bisa diberikan dari seorang pengamat olahraga kepada atlet-atlet kita ini, Pak? Persiapan teknis sudah pasti ya. Bagaimana mereka dilatih, diberikan ilmu-ilmu terbaru lah di dunia olahraga. Yang kedua mungkin persiapan psikologis ya. Ini paling penting karena
seorang atlet itu kan bertanding kan harus rileks, ya, dia fokus di pertandingan. Nah, jangan sampai misalnya masalah-masalah non psikologis itu membuat permainan mereka nggak keluar. Dan yang paling penting, ini yang mesti kita jaga, ya, menanamkan nilai-nilai sportivitas pada para atlet kita yang berlaga. Saya sih tidak menyalahkan siapa-siapa ya, tapi kejadian beberapa hari yang lalu ada yang saling tonjok, ibaratnya ya jadi seperti tawuran ya, bahkan wasit pun diserang ya kan. Tentunya janganlah terulang lagi di sisa-sisa waktu yang yang ke depan ini. Dan yang paling penting juga, salah satunya juga dalam persiapan untuk menjadi seorang juara ini, ya, oke lah, untuk pelatih saya kira mereka sudah cukup dibimbing ya oleh pelatihnya, rata-rata sudah bersertifikasi cukup mapan, bukan cuma nasional tapi juga internasional. Tapi persiapan mental mereka menghadapi turnamen, ya, ini kan tentunya juga harus tidak bisa hanya sekedar dari latihan aja. Ada nggak legenda-legenda olahraga Sumatera Utara yang mungkin sudah kenyang pengalaman ya? Setuju. Ya, dilibatkan karena mereka sudah melalui itu. Nah, kita lihat kemarin di Olimpiade, ya, di Olimpiade kemarin, misalnya contoh, ya, sampai misalnya PBSI memanggil Ricky Subagio dan sebagainya untuk ikut membantu membenahi mental. Itu pun masih agak belum maksimal prestasi bulu tangkis. Karena kita baca kemarin juga misalnya Fajar Rian bertanding di Olimpiade, mainnya tuh nggak keluar, kenapa? Entah kenapa ada beban di pundak mereka itu yang nggak biasa. Padahal biasanya di turnamen-turnamen yang lain mereka bisa bagus. Demikian juga Anthony Ginting. Padahal ini bukan Olimpiade pertama sama dia, Olimpiade yang kedua. Tentunya inilah peran-peran para legenda-legenda olahraga itu. Ya, kita di sini punya banyak legenda yang pengalamannya bukan cuma sekedar nasional ya, tapi juga internasional. Ada Bang Samsul Anwar Rahab di tinju ya, ada Mardi Lestari di atletik, ada Hendrik Simangunsong di tinju. Nah, mereka ini dilibatkan nggak dalam ikut membantu persiapan atlet kita ini? Sepertinya tidak ya. Berat saya menjawabnya, tapi juga misalnya tadi ya di kondisi-kondisi tertentu ini kan juga harus disiapkan. Belum lagi misalnya seperti yang kita bahas kemarin, ya, akhirnya kan kejadian sekarang. Sarana prasarana itu kan harus ada juga tes eventnya. Setuju. Atlet mesti berlomba di situ. Tapi apa kejadian kan? Nggak usah kita bahas lagi lah apa yang kejadian di sarana prasarana, ya, apa yang kejadian ini kan. Kita cuma berharap lah, janganlah di sisa-sisa penyelenggaraan PON ini masih ada lagi masalah menyangkut tentang sarapras. Itu yang sangat kita harapkan. Baik Pak Indra, untuk mungkin kedepannya ini proyeksi kemenangan ditorehkan oleh Sumut ini medali emas berapa? Kalau yang kemarin kan target dari Sumatera Utara kan 100. Ya. Kalau saya menilai agak berat itu. Ya, karena kalau dia 100 berarti kan dia sudah di peringkat 2 atau peringkat 3. Tersisa 7 hari lagi nih, 7 hari lagi. Sementara proyeksi di cabang-cabang olahraga yang banyak medali juga agak kurang atlet-atlet kita. Kalau saya kira mencapai di atas 50 aja pun sudah cukup bagus lah. Di atas 50 ya. Kalau bagi saya. Mudah-mudahan bisa lebih. Dan itu dari kelompok yang bergu atau yang individual nantinya? Ya mungkin bisa dibergu seperti yang bela diri nih. Bela diri ini kita maksimalkan lah. Ya, di wushu, pencak silat, ya, kemudian juga di nomor-nomor taekwondo, ya, karate, ya, yang memang kita punya potensi di situ. Tentunya inilah yang harus kita maksimalkan. Tapi kalau di cabang olahraga renang, atletik, ya mohon maaf saya maksudnya mendiskreditkan atlet Sumatera Utara. Kita realistis lah. Ya. Saya pecinta olahraga Sumatera Utara. Saya cinta Sumatera Utara. Saya ingin atlet Sumatera Utara berprestasi. Tapi kan kita juga harus realistis. Ya, melihat kenyataan di lapangan. Apalagi yang ini tadi ya, kalau andai kata polo air di pertandingan mungkin 2 emas dapat kita itu. Penyumbang besar itu ya. 2 emas paling tidak kan. Sementara di multi event seperti ini 1 emas itu berharga. Setuju. Harapan saya cuma satu lah saat ini. Ini kan tuan rumah ada 2, Sumut dan Aceh. Jangan pula Sumut di bawah Aceh. Ini kan 4-5 sekarang Sumut dan Aceh ini. Ini dia sekarang. Kekuatan Anda mengarah kepada cabur mana nanti yang bisa untuk menaikkan tingkatan dari klasemen ini? Ya, bela diri. Bela diri. Ya, bela diri. Karate, pencak silat, dan wushu. Kalau cabang-cabang olahraga yang lain ya agak-agak
apa ya, agak-agak berat saya rasa ya untuk cabang-cabang olahraga yang lain. Oke, Ya. selama ini Pak Indra Anda mungkin menyaksikan secara langsung ataupun melihat dari rangkaian media performa atlet kita ini tidak kalah dengan yang provinsi lain, begitu Pak? Ada yang kalah, ada yang enggak. Dari segi mana ini yang kalahnya Anda melihat? Ya pertama sebagai contoh seperti yang tadi, 28 tahun Sumatera Utara nggak pernah mengirim atlet di Olimpiade itu bagi saya sebuah kegagalan besar. 28 tahun. Ya, tidak pernah kita mengirimkan atlet ke Olimpiade. Sementara tetangga kita Aceh dan Riau ya selalu mengirimkan. Ya. Nah, ya, oke di Asian Games kita lumayan kemarin. Wushu kita bisa menyumbangkan apa namanya ya, medali emas. Ya, medali emas. Ya, tapi di cabang-cabang olahraga lain, ya di renang, ya renang misalnya. Setelah Elvira Rosanos itu kan nggak ada lagi. Ya, perenang Sumatera Utara yang mendominasi. Ya, tentunya kan ini juga jadi, itu tadi saya katakan tadi. Ya, saya berharap kemarin juga saya berkumpul dengan para legenda olahraga Sumatera Utara. Ya, mereka juga miris melihat ini. Ya, sementara kalau kita berbicara, mohon maaf sekali tidak maksud kita mendiskreditkan ya. Kalau kita berbicara kepada pembina olahraga kita selalu mengatakan, oke, kita siap. Ya, baik. Tapi orang kan akan melihat hasil akhirnya gimana. Baik Pak Indra, tanpa terasa juga kita sudah berada di ujung segmen ini. Mungkin menjadi informasi catatan Anda selaku pengamat olahraga Sumatera Utara untuk PON 2024 ini, prestasinya ini sudah berhasil untuk meraih perhatian masyarakat Sumut atau tidak? Saya kira saat ini sudah cukup berhasil ya. Kita mengacak pada PON Papua lalu. Untuk PON Papua itu kita ada di peringkat 13 ya di PON Papua yang lalu. Ya, kalau dengan perolehan 10 emas ya kalau saya nggak salah. Nah, saat ini kita sudah 33 emas. Berarti ada lonjakan yang cukup besar. Ya, peringkat 2 kita sudah cukup naik. Tapi pertanyaan yang paling pokok juga sampai saat ini adalah, bisakah posisi 4 ini, kita di bawah 3 besar tadi, bertahan sampai akhir? Jangan-jangan kita kena tikung Aceh ini. Nah, yang kedua, karena ini proyeksi jangka panjang, setelah PON ini kita akan tengok di SEA Games yang akan datang. Berapa atlet Sumatera Utara yang akan berlaga di SEA Games? Berapa atlet Sumatera Utara yang berlaga di Asian Games? Dan ini di Olimpiade Los Angeles 2028, akankah ada atlet Sumatera Utara yang kembali berlaga? Nah, tentunya ini adalah sebuah pertanyaan yang harusnya kita jawab bersama dan diterima oleh peranan pemerintah. Iya, dan tentunya juga harus menjadi cambuk ya bagi para, ya bukan cuma pemerintah ya, para seluruh pembina lah, pembina olahraga KOI, Komite Olimpiade Indonesia, induk cabur, dan pemerintah. Dan yang paling utama, ya Mas ya, apapun hasil PON nanti, ya kita ingin yang terbaik ya. Jangan lagi muncul aksi berbalas pantun di Sumatera Utara ini. Berbalas pantun, artinya berbalas pantun ini ketika gagal, ketika berhasil, semua mengatakan, oh ini kerja kita. Begitu gagal, oh itu begini, itu begono. Ya, apapun hasilnya kita evaluasi bersama. Dan kita ucapkan terima kasih kepada atlet yang telah dan kepada para dan mungkin ini saya tambahkan kepada para atlet yang sudah bertanding dan akan bertanding, yang sudah meraih medali dan yang akan meraih medali. Saya cuma ingin menyampaikan sebagai warga Sumatera Utara, terima kasih atas perjuangan kalian. Anda adalah duta-duta Sumatera Utara. Kami bangga dengan prestasi kalian. Doa kami untuk kalian. Semoga kalian bisa mengharumkan nama Sumatera Utara di PON 2024. Terima kasih kami ucapkan kepada pengamat olahraga Bapak Indra Effendi Rangkuti yang telah bergabung dengan kami pada Dialog Olahraga Perjuangan Atlet Sumut Bidik Emas PON ke-21. Terima kasih, siogianya ini menjadi ruang yang sangat bermanfaat bagi kita dan tetap semangat para atlet kita. Pemirsa, demikian yang dapat kami sampaikan terkait perjuangan atlet Sumut Bidik Emas PON ke-21 dalam Dialog Olahraga. Akhir kata, saya Muhammad Azril Nasution beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Salam olahraga. Salam olahraga jaya. Salam olahraga jaya. Dan pemirsa, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.